Kelompok Jihad Islam Palestina mengumumkan telah menembakkan lebih dari 100 roket dari jalur Gaza ke kota-kota Israel sebagai balasan atas pembunuhan Israel terhadap 10 pasukannya, termasuk pemimpin senior di kelompok tersebut. Pada hari sebelumnya, pada Jumat, Israel melakukan serangan di jalur Gaza yang menewaskan Tashir al-Jabari, seorang komandan Brigade Al-Quds, salah satu pasukan kelompok Jihad Islam Palestina. Mantan Jenderal Militer Lebanon Elias Farhat mengungkapkan pertempuran di Gaza dapat meningkat jika kelompok bersenjata Hamas Palestina bergabung. Sejauh ini Hamas tidak ambil bagian, tapi saya pikir jika konflik ini berlangsung lebih lama, Hamas akan ambil bagian. Ini yang dideklarasikan beberapa pemimpinnya hari ini, ujar Farhat, seperti dilansir Al Jazeera Sabtu. Saya tidak mengesampingkan bahwa mereka sangat terorganisir dan sangat siap untuk pertempuran panjang antara mereka dan Israel, ujar Farhat lagi. Gideon Levy, pengamat dan penulis Israel untuk surat kabar Israel Haaretz, memandang pemboman di Gaza telah menjadi cara bagi politisi Israel untuk menunjukkan kekuatan mereka sebelum pemilihan umum. Saya sangat curiga itu ada hubungannya dengan pemilu, jelas Levy. Setiap Perdana Menteri perlu membuktikan dirinya, terutama jika dia berasal dari sayap kiri tengah Israel, dan kami akan memiliki Perdana Menteri baru. Dan dia ingin menunjukkan bahwa dia kuat seperti semua mantan Perdana Menteri. Semua itu adalah alasan yang sangat buruk untuk pergi ke putaran lain di Gaza, ujar Levy lagi. Sebelum pemboman terjadi di Gaza, rangkaian serangan awal Israel juga terjadi di kawasan Al-Sujaiyah. Serangan ini menelan korban gadis berusia 5 tahun bernama Ala Kadum. Gadis kecil itu terbunuh bersama ayahnya Abdullah, sementara saudara laki-lakinya menderita luka-luka. Sebuah sepeda motor dibom secara langsung menewaskan dia, ayahnya, dan orang ketiga serta melukai saudara laki-lakinya, kata Abu Jabal. Ibunya Rasha sangat terkejut dia kehilangan putrinya dan suaminya dalam sekejap mata. Kami semua terkejut, apa yang terjadi sangat mengejutkan. Apa kesalahan seorang gadis berusia 5 tahun yang tidak bersalah dibunuh dengan cara ini? Beberapa lama pendudukan Israel akan terus menyerang jalur Gaza dengan cara ini, kami lelah, kata Abu Jabal lagi. Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Torwin Neslen, mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina di jalur Gaza. Militer Israel melancarkan serangan udara terhadap target-target milik kelompok militan Palestina Hamas di Lebanon Selatan dan jalur Gaza. Israel mengatakan serangan itu merupakan balasan terhadap rentetan 34 roket yang ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada hari Kamis, yang menurut mereka berasal dari Hamas. Militan di Gaza menembakkan puluhan roket lagi setelah serangan dimulai. Situasi sedang tegang menyusul penggerebekan polisi Israel di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem selama 2 malam berturut-turut awal pekan ini. Penggerebekan itu memicu bentrok kekerasan dengan warga Palestina di dalam Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat tersuci ketiga dalam agama Islam dan memantik kemarahan di seluruh wilayah. Hamas tidak mengatakan bahwa mereka menembakkan roket dari Lebanon yang merupakan rentetan serangan terbesar dalam 17 tahun, tetapi pemimpinnya Ismail Haniyeh yang pada saat itu sedang mengunjungi Beirut mengatakan orang-orang Palestina tidak akan tinggal diam dalam menghadapi agresi Israel. Pada Jumat malam, 2 perempuan bersaudara keturunan Inggris Israel tewas dalam serangan penembakan di wilayah pendudukan tepi barat, sementara seorang turis Italia juga tewas seketika. Sebuah mobil menubruk kawasan perjalan kaki tepi pantai di Tel Aviv. Sebagai tanggapan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan polisi dan tentara untuk memobilisasi cadangan mereka untuk meningkatkan upaya kontra terorisme. Serangan di Lebanon terjadi di daerah selatan kota pesisir Tirus. Pada Jumat pagi ada 2 atau 3 ledakan di sekitar kamp pengungsi Palestina Rashidi, 5 km dari kota tersebut. Media Lebanon juga melaporkan serangan di pinggiran desa Al-Kulaila, 4 km lebih jauh ke selatan. Foto-foto tampaknya menunjukkan bahwa sebuah jembatan kecil telah hancur. Pasukan pertahanan Israel meng-tweet bahwa pesawat tempurnya menyerang infrastruktur teroris milik Hamas di Lebanon. IDF tidak akan membiarkan organisasi teroris Hamas untuk beroperasi dari dalam Lebanon dan meminta pertanggungjawaban negara Lebanon setiap tembakan terarah yang berasal dari wilayahnya. Mereka memperingatkan Hamas mengatakan pihaknya mengutuk keras agresi Zionis terang-terangan terhadap Lebanon di sekitar Tirus saat fajar hari ini. Di Gaza, lebih dari 10 target Hamas terkena serangan, termasuk sebuah terowongan menuju lokasi perakitan senjata di bawah tanah, 3 bengkel senjata lainnya, dan terowongan teroris bawah tanah, kata IDF.